So gimana? Ini ceritaku, Yesus. Halo happy friends, saya Franz Nicholas. Saya mau cerita mengenai kesetiaan dan juga ketaatan. Februari 2017, akhir Februari, saya dapat kabar tentang program yang saya pegang di salah satu TV swasta. Kalau di bulan Maret itu sekitar 70% nggak tayang, dan ini bikin penghasilan saya turun secara signifikan. Jadi saya nggak bakal bisa bayar cicilan dan tagihan. Sementara di awal Maret istri saya harus melahirkan, jadi dia lagi hamil 9 bulan pada waktu itu. Jadi kira-kira saya mesti siapin untuk bayar tagihan, dan juga istri saya melahirkan, dan besar banget pada waktu itu. Jujur saya takut, saya khawatir. Pas malam-malam istri saya tidur, anak saya tidur, saya nggak tidur, saya cuma merem aja. Saya ngomong gitu dalam hati, Tuhan, memang ini seharusnya nggak aku lakuin, tapi jujur aku khawatir. And then aku percaya Tuhan bilang sama aku, be still, know that I am God. I will never leave you, I will never forsake you. Terus aku ngomong lagi, Tuhan, aduh, iya sih, tapi I'm not strong enough. Boleh nggak Tuhan aja yang buat aku? Besoknya kita harus kontrol kandungan waktu itu, tapi pada saat itu memang nggak punya uang sama sekali. Jadi aku biasa suka nyelengin uang recehan kembalian 1000-an gitu yang logam, itu aku ambil kayak satu genggaman gitu untuk bayar parkir. Sementara untuk bayar dokternya, aku pikir udah pakai kartu kredit aja. Nah, flashback sebelumnya, di awal tahun, aku tuh doa sama Tuhan spesifik minta 2 hal. Satu, minta mama sembuh. Waktu itu mama didiagnosis penyakit jantung. 2, pengen anak laki-laki. Minta sama Tuhan, mama sembuh. Karena sebenarnya setelah kita periksa, kita uji lab benar-benar secara teliti, itu ternyata mama bukan sakit jantung, tetapi penyakit tiroid yang gejalanya tuh sama banget. So dikabulin gitu kan. Terus yang kedua, minta anak, istri hamil. Tapi pas periksa bulan keempat, kelima, keenam, itu anaknya bukan laki-laki tapi perempuan. Dan sempat protes juga waktu itu, Tuhan, you are a specific God, and I ask you specifically that I want a boy gitu. Tapi itu sampai konseling segala tuh, padahal sempat denial juga. Terus untungnya istri aku kenal aku banget, kasih tahu mentor aku, kan Irfan, kecewa nih anaknya cewek. Terus aku diajarin yang sebenarnya Tuhan itu siapa. Bukan berarti Tuhan harus ngabulin, karena yang Tuhan kan bukan saya gitu. Pada waktu itu memang saya sempat kayak doain banyak orang gitu ya, dikabulin semua, doain usahanya sukses, beneran sukses. Terus doain, bahkan konyol banget, doa minta teman datang untuk suatu acara padahal dia nggak bisa, dia ada kerjaan. Tiba-tiba kerjaannya itu bukan di cancel, dia udah di DP, tapi dia tetap bisa datang, tapi emang kerjaannya nggak jadi aja gitu. So wah, keren juga gitu ya. Jadi mulai sombong tuh waktu itu, pokoknya kalau doa pasti dijawab sama Tuhan. So segitu kecewanya pas dikasih anak cewek itu. Tapi untungnya diajarin sama mentor itu ya mesti punya kerendahan hati juga. Terus kalau misalnya Tuhan ngasih cewek, berarti kan ya Tuhan tahu yang lebih baik daripada kita kan. Berarti memang anak cewek yang terbaik buat saya gitu. So aku sampai yang bertobat, aku say sorry sama Tuhan gitu. Tuhan, aku mau berserah gitu, rencanamu yang paling baik. Soalnya rencana Tuhan kan musuhnya bukan rencana iblis ya, rencana dia. Terus balik lagi nih, pas kita kontrol ke dokter, tahu nggak ternyata anaknya apa? Cowok. So sebenarnya emang mau dikasih sama Tuhan, cuma sikap hatinya mesti bener dulu. Dan aku sama istriku tuh we need it so bad, karena kita memang waktu itu ya memang lagi butuh-butuhnya pengen melihat a sign gitu. Kita berdua pulang ke perjalanan, aku nangis.
kayak Tuhan tahu timing yang tepat di mana saat kita tuh butuh kekuatan gitu, gimana kita butuh tanda bahwa Tuhan tuh nggak pergi loh, nggak pernah ninggalin kita. Terus pas ngelahirin tagihan dan biaya persalinan, kita nggak keluar duit sama sekali. Dan itu nggak mungkin kalau bukan pekerjaan Tuhan. Jadi saya punya asuransi, sebenarnya udah rugi banget kalau ditutup, tapi karena ya butuh, akhirnya saya ambil saldo yang ada sekitar 30 juta gitu. Tapi si agen asuransinya transfer 20 juta dari rekeningnya sendiri, and it's a gift. Dari mana coba ada orang ngasih hadiah untuk anak yang sebenarnya nggak deket-deket amat 20 juta. Terus ada banyak juga teman-teman yang ngasih kado dalam bentuk uang tunai gitu, sampai pada akhirnya yes, kita sama sekali nggak ngeluarin uang gitu. Kadang-kadang kita suka berpikir gitu, kita baru secure kalau misalnya pekerjaan kita gimana, atau misalnya uang kita cukup. But no, kita jangan salah dengan uang atau berkat atau pekerjaan. Kita mestinya cari sumbernya gitu. So kesimpulannya adalah, aku nggak bisa bilang kalau misalnya aku itu orang yang setia atau aku bisa banggain cintaku sama Tuhan, karena seringkali aku gagal. Tapi aku bersyukur karena Tuhanku, Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia. Dan karena cintanya yang berlebihan, yang padahal aku nggak pantas, dan aku seringkali gagal, nggak setia, cintanya bikin aku juga jatuh cinta sama dia. Dan biasanya kalau orang cinta kan ya, pengen ngelakuin apa aja untuk nyenengin orang yang dicintainya kan, termasuk melakukan perintahnya. Jadi akhirnya aku berusaha untuk taat. So teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengalami suatu masalah dan membuat berpikir untuk mempertanyakan Tuhan, kenapa sih gue ngalamin ini, percaya deh, Tuhan tuh gak akan pernah ninggalin kita. Ingat aja, buka Alkitab di Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Nah, di situ kita bisa mendapatkan kekuatan baru, janji Tuhan. Nah, janji Tuhan tuh gak pernah berubah. Keadaan kita bisa berubah besok, minggu depan, atau bulan depan. Janji Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya gak pernah berubah. So, kalau misalnya kamu bingung, tanya Alkitab aja.